Ya. Nah. Oke, ada loading di sini. Ya. Oke. Nah, saya ulang sedikit. Jadi kita bahas tentang gradient of a curve ya. Terakhir itu kita bahas itu. Jadi kita mulai dari sebuah kurva. Kemarin kita gunakan kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, ya kemarin kita gunakan kurva Y sama dengan X kuadrat. Ya, anggaplah ini ya menyentuh. Untuk saya mundur dulu. Nah, ini dan kita mencari gradiennya di titik, anggaplah titik P, yaitu dengan koordinat 3,9. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan kemarin adalah pertama kita buat, jadi kita sudah menetapkan di awal bahwa menyimpulkan gitu ya, kita sudah menyimpulkan di awal bahwa gradien di titik manapun di suatu kurva itu sama dengan gradien dari garis singgung gitu ya. Ini saya gambar garis singgung seperti ini. Sorry. Ya. Nah, saya gambar garis singgung seperti ini misalnya. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di titik ini gradiennya sama dengan garis ini gitu ya. Nah, dari situ kita melakukan sebuah pendekatan. Nah, ini secara formal sebenarnya kita menggunakan yang namanya limit gitu ya. Secara formal kita gunakan yang namanya konsep limit. Formally we use limit. Nah, limitnya apa? Limitnya adalah ya di bahasa Indonesia juga limit gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah kita ya konsepnya seperti ya, konsepnya seperti yang ikan di kelas sebelumnya, yaitu kita punya suatu nilai tertentu yang belum kita tahu. Nah, kita mencari nilainya dengan melakukan pendekatan seperti itu, kurang lebih konsepnya limit dulu. Nah, tapi di sini kita tidak memperkenalkan limit secara formal, kita hanya menggunakannya secara intuitif saja. Nah, artinya bagaimana? Artinya saya langsung ke garisnya gitu ya. Jadi ini garis yang kita tuju seperti ini. Kita buat garis-garis chord ya. Ini chord karena dia melewati dua titik di maaf. Ya, karena dia melewati dua titik di kurva tersebut, jadi disebut sebagai chord. Oke, saya cas dulu.
Nah, jadi kemarin yang kita lakukan adalah kita buat chord, yaitu garis-garis lain ya, yang beberapa gitu ya, lama semakin mendekati titik yang kita tuju. Maaf, sebentar ya. Oke, saya harus bersih-bersih lagi ya, laptopnya udah lambat banget. Nah, jadi saya buat chord seperti ini. Pertama misalnya ini, kemudian, nah ini kita buat chord ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kita melewati dua titik di kurva ini, y sama dengan x kuadrat, sehingga kita tahu dua titiknya, yaitu 3,9 dan ya yang pertama dengan 0,0 gitu ya. Dari situ kita bisa cari gradiennya. Kemudian kita buat chord lain, anggaplah ini L1, ini L2 gitu ya. Nah, yang lebih dekat gitu ya. Jadi anggaplah di sini di 1,1. Nah, jadi kita punya dua titik di sini 1,1 dan 3,9, kita bisa cari gradiennya. Jadi kita bisa cari ini M1 gitu ya, ini garis 1, garis 2 dan seterusnya. Nah, kita punya gradien garis 1 sama dengan sekian. Gradien garis 2 sama dengan sekian dan seterusnya gitu ya. Semakin lama semakin mendekati, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa gradien di titik P gitu ya. Ambil kesimpulan berapakah gradien titik P. Dan kemarin kita sudah dapatkan, kita sudah simpulkan gitu ya, bahwa gradien titik P adalah 6. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan? Ya, belum ya? Nah, jadi ya proses kita apa namanya ya? Proses kita mencari satu persatu seperti ini. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan, yaitu limit gitu ya. Jadi nilai ini, nilai gradiennya, kalau kita artinya kalau kita itu satu persatu, kalau kita buat chordnya yang semakin mendekati dan semakin mendekati, ya anggaplah ke sini gitu ya. Ini kan sudah sangat mendekati seperti ini. Nah, gradiennya sangat-sangat mendekati 6 gitu ya, tapi tidak akan pernah mencapai 6. Nah, proses kita mengambil kesimpulan 6 itu secara formal kita menggunakan yang namanya limit, nah tapi kita tidak masukkan gitu ya ke materi kita. Ya karena memang tidak di materinya tidak masuk, tidak termasuk gitu. Nah, lanjut. Nah, dari sini apa? Dari sini seperti yang tadi saya bilang, pertama kita akan generalisasi dulu. Kemudian setelah itu kita ambil kesimpulan atau hasilnya secara general gitu ya. Artinya ya kita akan ambilkan apa ya? Kita akan ambil apa ya? Kesimpulan, bisa dibilang rumusnya gitu ya, rumus turunan gitu ya secara general untuk fungsi-fungsi yang seperti ini. Fungsi-fungsi yang seperti ini. Oke, nah kita lanjut dulu. Oke, pertama saya akan mulai dari kurva yang sama, tapi kita akan buat secara lebih umum gitu ya. Apa namanya? Nah, jadi secara lebih bukan secara lebih umum ya, secara lebih artinya kan di sini kemarin saya ambil titik-titik yang mendekati itu.
ya pertama 0 gitu kan, kemudian 1. Jadi saat X sama dengan 0, kita ambil titiknya, X sama dengan 1 kita ambil titiknya, kita X sama dengan 2-nya, dan seterusnya. Kemarin tuh kalau nggak salah saya ambil 2,5, 2,9 ya, yang mendekati 3. Nah, tapi seperti yang saya bilang kemarin juga, bahwa titik itu sebenarnya saya ambil secara random gitu ya. Artinya, kalau saya bilang 2,5 itu dekat, ya kan masih ada yang lebih dekat gitu ya. Kalau saya misalnya 2,9. Kalau saya bilang 2,9 itu sudah mendekati 3, itu masih ada yang lebih dekat lagi gitu ya, yaitu 2,99, 2,95 dan seterusnya. Jadi sedekat apapun titik yang saya ambil dengan 3 ini, masih ada titik yang lebih dekat gitu ya. Nah, terus apa? Terus makanya sebenarnya kita ambil kesimpulan ini sama dengan 6 itu memang agak nebak gitu ya, atau agak apa ya? Ya makanya disebut saya bilang itu tidak formal gitu ya. Artinya kita perlu suatu cara mungkin ya untuk menunjukkan bahwa ini memang seperti itu. Nah, di sini mungkin saya ini kan secara singkat saja bahwa proses yang kita lakukan ini bisa kita lakukan, artinya kita ambil titik ya yang mendekati 3 ini, kita bisa bilang saja bahwa titiknya adalah, jadi misalnya tadi ini saya anggap titiknya Q gitu ya. Misalnya Q1, Q2, dan seterusnya. Nah, daripada kita ambil angka secara spesifik, kita bilang saja, jadi ya in general, kita bisa bilang begitu. We can use atau to find it. Sorry, saya tambahkan sedikit. Jadi to find the gradient of the curve y equals x squared at point P which is 3,9 ya, with coordinate 3,9. Yeah. In general, what we are using is a point that is pretty close to P ya. Jadi kita menggunakan titik yang cukup dekat ke P gitu ya. Nah, bagaimana kita menggambarkan bahwa dia cukup dekat? Ya, kita bisa bilang seperti ini misalnya. Kita bisa bilang bahwa we use atau in general gitu ya. We use another point which is close enough ya to P. Nah, secara lebih formalnya kita bisa anggap let this point be Q gitu ya. Nah, di mana Q ini kita anggap dia sebagai 3 kurang H gitu ya, koma ya artinya jadi kalau titiknya X-nya 3 gitu ya. Kalau kita ambil titik yang dekat gitu ya, artinya sebelum 3 gitu ya, itu berarti bisa dibilang 3 kurang H gitu kan. Nah, tinggal tergantung H-nya 3 ya berarti jadi titiknya 0 gitu kan, X-nya 0. Kalau H-nya 2 jadi X-nya 1, kalau H-nya 1 ya jadi X-nya 2 gitu kan, dan seterusnya. Jadi semakin kecil H-nya, maka titik Q ini semakin mendekati P gitu ya. Paham nggak?
Mana bisa dipahami nggak sampai sini? Mister. Hanya tuh yang apa deh, Mister? Hanya itu yang apa? Ya, ini kalau hanya ini belum ada di gambaran ya. Jadi saya gambarkan seperti ini lagi. Saya gambarkan lagi, mungkin di bawahnya. Seperti ini kurang lebih. Jadi kita langsung perbesar aja kali ya. Nah, anggaplah ini 3, ini titik P. Itu tadi 3,9. Nah, H-nya itu adalah jarak dari titik ini. Jarak sumbu X-nya ya, jarak sumbu X-nya dari titik ini dari titik P ke Q gitu ya. Jadi anggaplah di sini Q, maka ini kalau di sini koordinat X3, di sini adalah 3 min H gitu ya. Artinya di sini jaraknya H gitu. Jarak antara dua titik ini, jarak koordinat X-nya antara dua titik ini adalah H. Nah, ini jaraknya H gitu ya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, jaraknya, ini kan jaraknya ya, jarak kedua titik ini, maka H-nya semakin kecil, P dan Q semakin dekat. Oke, thank you, Mister. Oke. Ya. Dan hanya ini, artinya gini, saya tuliskan seperti ini, kenapa saya perlu tuliskan seperti ini? Kenapa tidak pakai angka saja? Karena kalau saya pakai variabel seperti ini, saya bisa, artinya saya bisa buat sedekat mungkin gitu ya, antara titik P dan Q-nya gitu kan. Sedangkan kalau saya pakai angka kan ya sudah tertentu ya, artinya jaraknya sudah tertentu, kita tidak bisa ubah-ubah gitu ya. Kalau saya pakai variabel, saya bisa ubah-ubah H-nya sehingga bisa semakin dekat atau semakin jauh gitu kan. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, di sini berarti koordinat H-nya karena X-nya 3 min H, berarti Y-nya berapa? Nah, ingat di sini grafiknya, kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat, berarti X-nya 3 min H, Y-nya adalah 3 min H kuadrat gitu ya. X-nya 3 min H, Y-nya sama dengan X kuadrat, berarti 3 min H kuadrat. Nah, terus apa gunanya? Gunanya adalah di langkah selanjutnya gitu ya. Langkah selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama. Kita cari gradien ya. Kita buat chord yang melewati B dan Q. Kita tarik garisnya dan kita cari gradiennya. Atau kita nggak usah tarik berapa ya, karena nggak akan kelihatan juga di sini. Kita langsung cari gradiennya. Dan lagi-lagi kita tahu gradien ini adalah the gradient will be M. Ya, lagi-lagi delta Y kurang delta X gitu ya. Selisih Y dikurangi selisih X. So Y2 minus Y1 over X2 minus X1. And in this case, Y2 ya anggaplah ini adalah ya ini X1 Y2 gitu ya. Atau sebaliknya deh. Atau sebaliknya ya, karena P-nya lebih atas, kita berarti ini Q-nya ini X1 Y1, P-nya X2 Y2. Nah, sehingga apa? Sehingga Y2 minus Y1 is 3 minus H squared minus 9 ya. Jadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. X2 kurang X1 gitu ya. Balik aja. Ya, biarin ya. Sebenarnya nggak balik juga nggak masalah ya. Ya, tapi mungkin lebih enak sih kalau ini di sini. Oke, saya tukar berarti ya. Oke, saya tukar. Ini X1, maaf, ini X2 Y2, ini X1 Y1 gitu ya. Saya tukar aja.
Maka Y2 min 1, 9 kurangi 3 min H kuadrat. Over 3 minus H ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita dapat apa ini? Kita dapat, ini kita bisa jabarkan dulu. 9 kurang 3 min H kuadrat adalah 9 kurangi 9 min 6H plus H kuadrat gitu ya. Bawahnya menjadi apa? Bawahnya menjadi ini, ya kita jabarkan dulu deh. 3 kurang 3 plus H. Jadi ya, kita buka kurungnya. Nah, sehingga apa? Sehingga bawahnya ini menjadi H saja. Atasnya menjadi 9-nya habis, tinggal 6H min H kuadrat. Gitu ya. Betul nggak sih? Betul kan ya? Nah, maka apa? Maka di sini kita dapatkan, kita bisa bagi gitu ya, H-nya. Ini sama dengan 6 min H. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita dapatkan gradiennya tadi ya. Ini kan gradien ya. Ini gradien, kita hitung, dapat 6 min H. Kita dapatkan bahwa gradiennya sama dengan 6 min H. Artinya apa? Artinya coba kita lihat lagi ke gambar awal. Atau saya ini dulu. Sama dengan 6 min H gitu ya. Biar saya bisa ke atasnya. Oke. Pokoknya tadi kita dapat gradiennya 6 min H. Nah, terus apa gunanya kita buat seperti ini? Apa bedanya dengan tadi? Bedanya adalah, kan idenya adalah kita membuat untuk mencari titik P ini, kita buat titik kedua yang mendekati P. Gitu ya. Semakin hanya kecil, artinya Q dan P-nya semakin mendekati, sehingga chord-nya semakin mendekati, gitu kan? Chord-nya, garis tali busurnya ini, chord-nya semakin mendekati garis singgung. Nah, dan kalau kalian lupa, kemarin kenapa kita harus melakukan ini? Karena kalau kita buat chord-nya, artinya kalau kita buat ini semakin mendekati, tapi kita nggak bisa sampai titik yang sama gitu ya, karena nanti jadi 0/0. Nah, di sini saat kita buat titik Q ini dengan variabel seperti ini, kita bisa buat, sekarang kita bisa buat, nah kita kecilin aja ya. Sekarang karena Q-nya sama dengan 3 min H seperti ini, artinya kita buat dengan variabel seperti ini. Nah, kita bisa anggap Q-nya semakin mendekati, berarti hanya semakin kecil ya. Semakin hanya mengecil, Q-nya semakin mendekati, dan saat hanya 0, Q dan P ada titik yang sama gitu kan. Saat hanya 0, berarti jarak antara P dan Q ini menjadi 0. Artinya P dan Q-nya ada di titik sama. Nah, itu kita tidak bisa hitung gitu ya kalau kita lakukan dengan cara kemarin. Tapi sekarang dengan menggunakan variabel seperti ini kita bisa simpulkan gitu dengan yakin bahwa memang gradiennya 6. Kenapa? Karena saat P-nya semakin mendekati Q, hanya semakin mendekati 0, maka 6 min H itu semakin mendekati 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa tuliskan kesimpulannya ya bahwa S so M-nya tadi M-nya sama dengan 6 min H. So S point P, point Q ya, sorry, approach P as point Q approaches P, the value H approaches 0. H-nya semakin mendekati 0 gitu ya. And so gradient M approaches 6.
Nah, seperti itu. Nah, ini yang sedikit lebih formal gitu ya, dari yang tadi. Nah, silakan saya beri waktu dulu kalau mau mencatat sekitar, ini nggak kelihatan semua ya. Ya ini di records ya, jadi nggak masalah juga. Nah, mungkin saya kasih waktu dulu untuk merenungi saja, dan kalau ada yang mau tanyakan, ya saya tunggu dulu. Mister, mau tanya dong, Mister. Ya, silakan. Berarti caranya itu sama kayak yang kemarin, Mister, kayak yang pakai semakin mendekati. Iya, betul. Jadi ini cara yang sama, tapi saya ambil approach yang lebih formal gitu ya. Oh, oke, Mister. Thank you, Mister. Sama. Nah, kenapa kita harus ambil approach yang lebih formal seperti ini? Karena kan kemarin kita cuma dapat angka ya. Kemarin kita titiknya 0,0. Jadi kita mencari P-nya 3,9 tetap. Nah, Q-nya misalnya kalau Q-nya 0,0, kita dapat kemarin gradiennya adalah 3 gitu ya. Kan gini ya. Ini kurang lebih. Nah, saat Q-nya 0,0, gradiennya jadi 3 gitu ya, garisnya seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Saat titiknya 1,1, gradiennya menjadi 2 gitu kan. 4. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf ya, saya gambarnya agak ini. Agak agak kalau di sini. Saya coba gambar sini. Nah, anggaplah P-nya di sini. Kemudian saat Q-nya 0,0, kita dapat chord ini yang gradiennya 3. Saat Q-nya 1,1, anggaplah di sini kita dapat garis yang gradiennya atau chord yang gradiennya 4 gitu kan. Saat garisnya, atau saat titiknya 2,4. Oh, maaf. Nah, saat titik 4, ini 1,1, anggaplah saat titiknya 2,4, kita dapatkan chord yang gradiennya M3-nya sama dengan gradiennya 5 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tapi artinya di sini memang kalau kita lihat mendekati 6 gitu ya. Nah, tapi kita gunakan approach seperti ini untuk lebih meyakinkan gitu ya. Dan sebenarnya ada approach yang lebih formalnya lagi gitu ya. Tapi kita tidak akan masuk ke situ. Nah, artinya gini, kalau kita menggunakan approach seperti ini saja, artinya kita lihat polanya seperti ini saja, kita tidak bisa 100% yakin bahwa dia 6 gitu ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya bisa jadi 6, misalnya bisa jadi yang bukan 6 sebenarnya, tapi 5,999 gitu kan. Kita tidak bisa yakin 100% karena kita bisa selalu mengambil titik yang lebih dekat gitu ya. Kita bisa mengambil titik yang lebih dekat dan lebih dekat, dan kita akan mendapatkan gradien yang semakin mendekati gradien sebenarnya, tapi kita tetap tidak tahu gitu ya gradien sebenarnya berapa. Nah, di sini keuntungan atau kenapa kita memakai metode yang sekarang kita pakai ini, karena kita bisa membuat H-nya menjadi 0 gitu ya. Saat kita lakukan ini, kita dapat gradiennya 6 min H, dan saat H-nya 0, berarti kita mendapatkan
Ya, saat hanya menjadi 0, maka kita dapatkan P dan Q-nya ini menjadi di titik yang sama, artinya nanti garisnya menjadi, ya tidak menjadi chord lagi ya, tapi jadi tangent, menjadi garis singgung, seperti itu. Dan sehingga kita dapatkan nilai yang kita cari atau gradien yang kita cari, gitu ya. Mister. Ya. Ini tuh yang si metode yang 3-H itu tuh bakalan kayak sama terus di tiap curve atau beda-beda deh Mister di tiap curve? Di tiap curve sama ya. Artinya idenya sama, yaitu kita ambil, misal kita mau mengambil titik suatu titik, maka kita ambil titik lain yang mendekati. Nah, H bisa 3+H gitu ya. Yang penting kita ambil titik yang mendekati, artinya kita ambil misalnya 3-H, ya semakin kecil H-nya semakin mendekati gitu kan. Begitu pula kalau kita ambil 3+H, kalau 3+H berarti di sini gitu ya. Dan semakin kecil H-nya semakin mendekati. Ya, samanya seperti itu gitu ya. Oke, thank you Mister. Ya, sama-sama. Oke, sebentar. Oke, ada lagi? Oke, belum ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini sebenarnya cara ini kalian tidak perlu terlalu kali, artinya bukan apa namanya. Jadi saya tadi sudah bilang di awal ya bahwa cara ini nantinya kalian tidak akan sering gunakan, Ya bahkan kalau di yang silabus sebelumnya ini nggak masuk sih sebenarnya. Di silabus yang sekarang masuk, cuma nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu dalam. Jadi yang penting kalian memahami konsepnya gitu ya, bahwa yang kita lakukan ini apa nih maksudnya. Maksudnya kalau saya tuliskan seperti ini maksudnya apa gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mencari gradien gitu kan, mencari gradien dari titik 3,9 dan 3-H, 3-H kuadrat. Nah, dan di sini kita masukkan H-nya menjadi semakin mendekati 0 gitu ya, supaya kita dapatkan nilai gradien yang kita cari gitu. Jadi garis singgungnya atau gradien titik tersebut. Seperti itulah kurang lebih. Nah, ini satu lagi mungkin saya sebelum kita masuk ke ininya. Enggak satu lagi ya, 2 lagi berarti ya. 2 lagi. Nah, sekarang saya akan menggunakan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan secara general seperti ini. Kalau titiknya 3,9. Nah, kalau titik di kurva Y sama dengan X kuadrat secara umum, itu jadinya gimana hasilnya? Nah, ini bisa juga kita simpulkan gitu ya. Jadi ini pertama kita mulai dari sini yang kemarin. Ya, kemudian kita masuk ke sini ya. Kemudian sekarang kita masuk. Ya, so if now sekarang kalau kita mau mencari, if we want to find the gradient of a curve in general. Oke, kita jangan a curve in general dulu. If we want to find the gradient of a curve y equals x squared, kita mulai dari y sama dengan x kuadrat lagi. For any point ya. Sorry, if we want to find the gradient, bukan the curve ya. If we want to find the gradient of the curve y equals x squared at any point gitu ya.
Ya, jadi sekarang kalau kita mencari gradien dari kurva ini di titik sembarang titik gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, sebenarnya sama saja, tinggal kita ganti P-nya 3,9 ini menjadi X, Y gitu ya, atau X, X kuadrat. So if you want to find the gradient, we can use point P-nya, the point P, X, X. Lagi-lagi seperti tadi, ini X, ini Y, karena Y-nya X kuadrat, ya maka X kuadrat gitu ya. Ya, and we can use point P and Q gitu ya. Sama seperti tadi idenya, kita gunakan titik untuk mencari gradien di titik P. Ya, at any point anggaplah P gitu ya. Kita gunakan titik P-nya dan kita juga gunakan titik lain mendekati. Nah, seperti tadi sama ininya konsepnya. Berarti Q-nya adalah Q-nya di sini adalah ya X min H, X min H kuadrat jadinya. Ya, atau supaya nggak banyak negatif, saya X plus H aja ya. Tadi sama kan? Jadi anggapannya seperti ini. Oke, saya coba gambarkan dulu. Nah, kalau kita punya poin P di sini misalnya. Nah, ini kan koordinatnya adalah X, X kuadrat gitu ya. Jadi X-nya misalnya sekian gitu ya. Maka Y-nya X kuadrat. Nah, kemudian kita bisa gunakan titik lain, ini titik P, untuk mencari gradien dari titik tersebut. Kita gunakan cara yang tadi, kita ambillah suatu titik yang, nah dengan koordinat X-nya anggaplah di sini berarti X plus H gitu ya. Seperti itu. Ini X, ini X plus H. Nah, sehingga koordinatnya menjadi X plus H, X plus H kuadrat. Dan sama seperti tadi, saat H-nya mendekati 0, H-nya mendekati 0, maka kedua titik ini semakin mendekat, gitu kan. Nah, jadi, nah kita langsung aja ya ke gradiennya. Nah, berarti gradiennya apa? Gradiennya di titik PQ ini, maaf, di garis PQ ini adalah ya MPQ gitu ya, MPQ di sini sama dengan ya saya lagi-lagi anggap ini X1 Y1, X2 Y2, maka di sini sama dengan ya lagi-lagi delta Y per delta X. Ini sama dengan X plus H, maaf, X plus H kuadrat kurang X kuadrat gitu ya. Per X plus H kurang X gitu ya. Nah, sama kita bisa jabarkan ini X kuadrat tambah 2HX tambah H kuadrat kurangi X kuadrat, nanti dicoret. Ya, ini X plus H kurang X berarti H saja. Nah, ini sama dengan apa? Kita coret X kuadratnya, ini jadi 2H plus H kuadrat. Dua H plus H kuadrat per H gitu ya. Nah, ini sama dengan 2HX plus H kuadrat per H. Nah, ini sama dengan 2X plus H jadinya ya. Nah, dan sama seperti S H approaches 0. Nah, saya tuliskan seperti ini ya, H approaches 0. Semakin H-nya mendekati 0, the gradient ya MPQ gitu ya, MPQ-nya di sini adalah
approaches 2x tambah 0 gitu kan. Berarti mendekati 2x seperti itu. Nah, maka apa? Kita bisa ambil kesimpulan di sini seperti tadi. The gradient at point P is MP gitu ya. Ini kita anggapnya di titik P ini sama dengan 2x. Nah, seperti itu ya. Ya, ada pertanyaan lagi dulu. Oke, belum ada lagi ya. Oke, ngomong-ngomong ini kok 24 orang ya? Ada yang ganda akunnya atau gimana? Oh, Tabina ada 2 ya. Oke ya. Apa? Oke, sebentar, maaf. Oh. Oh. Ya, lanjut. Oh ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa. Nah, lanjut. Nah, apa jadi kita sudah, saya review dulu sedikit. Kita sudah mulai dari ide dasarnya gitu ya. Kita sudah menghitung secara pendekatan seperti ini atau perkiraan ya, masih kalau dan kita dapatkan di sini gradiennya 6 ya. Kalau di Y sama dengan X kuadrat di titik 3,9 ini gradiennya 6. Itu kita sudah bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, dan kita lakukan secara lebih formal. Kurvanya masih sama di titik yang sama 3,9. Kita dapatkan dengan cara yang sama juga, cuma kita perumum gitu ya. Atau kita lakukan secara lebih formal, yaitu Q-nya 3-H. Kenapa 3-H? 3-H ini kita ambil titik yang kita anggap mendekati, artinya H-nya kita ambil sekecil mungkin. Nah, di situ kita akan dapatkan gradiennya 6-H. Dan saat H-nya kita ambil sangat kecil, mendekati 0 gitu ya, artinya kita bisa masukkan 0 H-nya, maka M-nya juga 6 kurang 0, jadi 6 gitu ya. Nah, sesuai dengan perkiraan atau kesimpulan kita di awal. Nah, kemudian apa? Kemudian kita lagi, artinya kurvanya masih sama, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, tapi kita ambil titik secara umum, bukan 3,9 lagi, tapi anggaplah jadi X-nya bukan 3 lagi, anggapnya X saja gitu ya, X saja, sehingga ini jadi X kuadrat, koordinat P-nya jadi X, X kuadrat, kita gunakan cara yang sama dengan sebelumnya, kita dapatkan bahwa secara umum, gradien di titik P, gitu ya. Jadi kalau kurvanya X kuadrat, kurvanya Y sama dengan X kuadrat, maka gradien di suatu titik itu sama dengan 2X, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bisa masukkan gitu ya. Tadi kalau masih ingat ini kan titik P di awal nih kita ambil 3,9 ya. Artinya apa? X-nya 3 nih.
Nah, kita bisa cek yang sini tadi. Kalau kita punya kurva y sama dengan x kuadrat, y sama dengan x kuadrat, di titik kemanapun kita simpulkan tadi bahwa gradiennya adalah 2x. Dan benar ya, berarti kalau x sama dengan 3, di titik ini x sama dengan 3, maka kita dapatkan m-nya sama dengan 2 kali 3, yaitu 6, sesuai dengan ya hasil awal kita tadi. Ya, tentu hasil. Dan memang harusnya tidak berubah gitu ya, karena ini yang kita lakukan hanya memperumum gitu dari yang sebelumnya, bukan mengubah apapun. Jadi kalau hasilnya beda, justru bisa jadi ada yang salah kita prosesnya. Nah, ini secara umum kalau kalau kurvanya y sama dengan x kuadrat. Nah, terus apa? Terus jadi kita bisa ambil suatu, ya kita recap dulu di sini. Jadi kita punya, kalau kurvanya y sama dengan x kuadrat, maka gradien di suatu titik di kurva tersebut itu sama dengan, gradiennya sama dengan 2x. Ya. Nah, saya nggak tahu ya, apakah ada yang sudah belajar turunan. Saya coba aja cek. Apakah di sini sudah ada yang pernah belajar turunan? Halo? Belum, Mister. Belum ada nih, benar? Belum, Mister. Belum, oke. Nggak apa ya, kalau udah ada, bilang aja, nggak akan saya bully atau apalah. Oke, belum juga. Ya, nggak apa ya. Nah, jadi kalau ini ada yang tidak menjawab, di antara yang tidak menjawab ini sudah gitu ya, mungkin udah mengenali gitu ya, ini y sebenarnya x kuadrat, gradien. Nah, ini mungkin sudah lihat gitu ya pola turunannya. Nah, jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan lanjutkan gitu ya. Dan dari situ saya harap kalian bisa melihat polanya. Nah, dari polanya itu kita buat kesimpulan secara umum, dan kesimpulan ini akan kita pakai seterusnya gitu ya. Yang akan kita pakai seterusnya. Nah, sekarang kita mau mencoba, oke, kita coba lihat dulu ya. Ini kita punya x kuadrat, ini 2x. Sama-sama, ya ini ada x-nya, terus ada 2-nya gitu ya. Nah, apakah ini kebetulan? Ya, tidak kebetulan gitu ya. Tidak kebetulan, ada hubungannya. Nah, untuk mencari hubungannya ini, saya akan coba meningkat sedikit ke y sama dengan x pangkat 3. Ya, ini kalau kalian masuk sih, saya harap kalian coba sendiri gitu ya. Nanti dapat sendiri ininya, dapat sendiri polanya, nanti dari situ kita simpulkan sendiri baru dibahas. Tapi ya kalau PJJ mungkin agak susah, jadi kita, ya saya sedang bahas gitu ya. Nah, sekarang we'll try to figure out if we can find a pattern ya, or ya, atau langsung saja we'll try to find the gradient in the gradient at any point in the curve y equals x
cube, gitu ya. Now we'll try to find the gradient at any point in the curve y equals x cube. Dan yang kita lakukan ini dengan cara yang sama, gitu ya, dari yang sebelumnya. Ya, by using, gitu ya, by using the same procedure. Or use the same step aja ya, biar singkat. Ya, we'll try to find the gradient at the point y equals x cube by using the same procedure or the same steps, gitu ya. Nah, apa saja stepnya? Kita coba review dulu yang sebelumnya. Ya, pertama kita misalkan titik yang akan kita cari itu misalnya P, ya x, x kuadrat, ya berarti kalau sekarang x, pangkat 3 gitu ya, karena y-nya x pangkat 3. Kemudian kita ambil titik lain yang mendekati. Nah, yang mendekati ini kita bisa anggap x plus h atau x min h gitu ya. Nah, dengan x-nya kecil gitu ya, artinya hanya mendekati 0. Nah, berarti gradiennya apa? Koordinatnya apa? Ya x plus h, x plus h pangkat 3 ya, karena di sini y sama dengan x pangkat 3. Nanti kita cari gradiennya dengan menggunakan delta y per delta x gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan suatu hasil mudah-mudahan. Ya, soal draw the curve. So the curve more or less looks like. Yang juga mudah-mudahan masih ingat kurva x pangkat 3 itu kurang lebih seperti ini ya. Aduh. Hai. Ya, Miss. Sorry. Oke, sebentar ya. Ya, sekali lagi lah ya. Oke, bismillah. Bisa aja ya. Ya, kurang lebih seperti ini kurvanya. Y equals x cube ya. Ya, we will try to figure out or to find of this curve at any point. So first, let's say the point that we want to find the gradient of is P. Jadi anggaplah poin yang kita mau cari gradiennya adalah P gitu ya, dengan gradien koordinat x, y. Ya, y-nya x pangkat 3 berarti x, x pangkat 3. Okay. Next, we use or we choose another point. Let's say over here, and we call this point Q. Yeah, Q, where the x coordinate of Q is h. Sorry, x plus h. So which is very close to, we take the point Q, which is very close to P. So P is, ini saya hapus dulu ya, sebentar. Ini P di sini, P x, x pangkat. Nah, berarti koordinat x-nya adalah x gitu ya. Nah, Q ini adalah suatu titik yang sangat mendekati. Nah, seperti tadi kita anggap sangat mendekati ini sebagai x plus h gitu ya. Di mana hanya kecil gitu ya, sehingga mendekati. Nah, koordinatnya menjadi apa? X plus h, x plus h pangkat 3. Seperti itu. Okay, so next step is to find the gradient. So the gradient of PQ
Ini sama seperti tadi, kita mencari gradien PQ, garis PQ, maka delta Y per delta X, atau X plus H to the power of 3 minus X to the power of 3 over ya Y2 min 1 per X2 min X1 ya, over X plus H minus X. Nah, seperti ini. Oke, nah ini berarti harus dijabarin dulu ya. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat yang kemarin. Berarti kalau pangkat 3, koefisiennya berapa? 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Saya harap sih hafal ya. Saya harap hafal minimal sampai pangkat 3 gitu. Jadi pangkat 1, pangkat 1 mah nggak ngaruh ya. Pangkat 2 itu koefisiennya 1, 2, 1, pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Nah, itu saya harap hafal minimal sampai pangkat 3. Apakah harus ya? Tidak ya, cuma akan memudahkan gitu. Nah, sini pangkat 3 berarti 1 X pangkat 3 tambah 3 H tambah 3X H kuadrat tambah H pangkat 3. Nah ini ya, 1, 3, 3, 1. Kurangi X pangkat 3. Oke, ini jabarkan jadi ini, kurang X pangkat 3, bawahnya bisa langsung dikurangi X-nya ya. Jadi per H. Kenapa X pangkat 3-nya juga sama, bisa langsung kita kurangi. Nah, kemudian langsung aja sekalian bagi ya. Kita bagi, jadi sisanya 3X H kuadrat, tambah 3X H kuadrat, tambah H pangkat 3, bagi H langsung. Ini sama dengan 3X kuadrat, tambah 3X H, tambah H kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, terus apa? Seperti tadi, as H approaches 0, ya, artinya saat P-nya semakin mendekati Q, saat Q-nya semakin mendekati P, as the point Q approaches, langsung aja ya, semakin P-nya mendekati Q, maka H-nya semakin mendekati 0 gitu kan. So as H approaches 0, ya, berarti gradien P ini semakin mendekati gradien P saja gitu kan, semakin mendekati gradien titiknya. Apa tadi bahasanya? Ya, so as H approaches 0, berarti ini kita bisa anggap 0, bisa anggap 0. So the gradient becomes gitu ya, MP gitu ya, sama dengan, nah ini 3X kuadrat tambah 3X kali 0 ya, jadi 0 tambah 0, jadi 3X kuadrat saja. Seperti itu. Nah ini kenapa saya tulis MP bukan MPQ, karena saat di 0 berarti P dan Q semakin dekat, dan saat H-nya sangat kecil gitu ya, ini sangat kecil juga, kita bisa anggap sama, titik yang sama. Sehingga ya ini menjadi gradien dari gradien dari titik tersebut saja gitu ya. Sehingga gradien P-nya sama dengan 3X kuadrat, hanya kita anggap 0. Nah, saya akan rekap lagi ya. Sekarang saya punya Y sama dengan Y sama dengan 3X kuadrat. Di sini kurvanya Y sama dengan X pangkat 3. Kita dapatkan gradiennya sama dengan 3X kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, kita coba bandingkan tadi.
Ya, ada pertanyaan dulu sebelumnya. Ya, atau mungkin sudah mulai ini ya, kita istirahat dulu sekitar 10 menit, oke? Mister. Oke, Mister. Ya, kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya, nanti 10 menit, berarti 10.50, ya 52 ya, 10.52 saya lanjut. Thank you, sir.
saya lupa malah menjauh tadi, lupa pakai tethering. Ya, kita lanjut ya. Nah, simpulkan dari sini. Sekarang kita punya Y sama dengan X kuadrat, kurvanya Y sama dengan X kuadrat, gradiennya 2X gitu ya. Nah, ini Y sama dengan X pangkat 3, gradiennya 3X kuadrat. Nah, ada yang bisa melihat polanya seperti apa? Jadi tadi ya, ini X kuadrat, ini 2X. Ini 2 di sini. Nah, kalau X pangkat 3 seperti apa? Nah, ternyata mirip gitu ya. Ini X pangkat 3, ini kita punya 3 di sini. Udah ya, untuk pangkatnya udah ini gitu ya, udah maaf, untuk koefisiennya sudah ini gitu ya. Sudah kelihatan ini sepertinya dapat dari pangkatnya nih gitu polanya. Nah, dan untuk pangkatnya sendiri, di sini pangkat 2, pangkat 1, di sini pangkatnya turun 1 di sini. Dan secara umum memang seperti itu gitu. Memang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu tidak kebetulan gitu ya. Ini kita bisa dapat seperti ini dari binomial juga gitu ya. Karena kalau kalian lihat di sini X tambah H kuadrat kurang X kuadrat kan. Kita dapat 2 tuh dari mana? Dari sini gitu kan, dari sini. Ini 2X itu dari sini, 2HX itu dari sini gitu ya. Nah, begitu pula yang 3-nya dapat dari sini. Ya, artinya memang akan selalu sesuai dengan koefisien dari suku keduanya gitu kan ya. Ya, yang sama dengan ininya gitu kan. Sama dengan kalau kita buat segitiga paskalnya gitu kan memang selalu seperti ini gitu ya. 1 1 1 2 1. Nah, suku kedua ini selalu sama dengan pangkatnya gitu. 1 3 3 1 kan yang kita ambil ini kan. Yang saja 1 4 6 4 1 ya, sama kita ya, dan seterusnya gitu ya. Maka pangkatnya berapapun nanti koefisiennya akan gradiennya itu koefisiennya sama gitu ya dengan pangkatnya. Ya, mungkin penjelasannya nggak terlalu perlu ya. Yang penting adalah polanya gitu kita bisa lihat seperti itu bahwa di sini kalau kita punya pangkat bentuknya pangkat n gitu ya, x pangkat sesuatu, maka maka gradiennya ini adalah, nah ini n-nya, pangkatnya ini kita jadikan koefisien gitu ya, ini 2, koefisiennya jadi 2, pangkat 3, koefisiennya jadi 3, gradiennya koefisiennya jadi 3. Nah jadi kalau x pangkat n, secara umum gradiennya menjadi n kali x gitu ya, pangkat sesuatu. Terus pangkatnya gimana? Pangkatnya ini pangkat 2 jadi pangkat 1, pangkat 3 jadi pangkat 2. Nah, secara umum pangkatnya selalu berkurang 1. Nah, maka kita bisa tuliskan sebagai n pangkat min 1. Seperti itu. Nah, ini saya tuliskan di bawah. Cara yang tadi itu kalau kalian nanti buku itu ada di halaman 181 ya, mulai dari 181 sampai 18 oke, belum 18. Oh ya benar. 181 182 ya, 181 sampai 182. Nah, dan contohnya yang X pangkat 2 ada di situ gitu ya. 181, 182, 183. Nah, dan kalau kita lihat ini ya, ini kan sebuah fungsi gitu ya.
Y sama dengan X kuadrat. Kurva ini kita tuliskan sebagai sebuah fungsi gitu ya. Y sama dengan X kuadrat, di sini Y sama dengan X pangkat 3. Gradiennya juga, gradien di titik manapun di kurva ini, kita juga bisa anggap dia sebagai fungsi gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil titik tertentu, artinya kalau kita ambil X tertentu, anggaplah di sini X-nya di sini, kita ambil X-nya di sini, kita ambil titik ini dari kurva Y sama dengan X kuadrat, kita bisa dapatkan gradiennya dengan mengetahui X-nya gitu kan. Nah, itu kan fungsi ya seperti itu. Artinya kalau kita punya X-nya, kita bisa dapat hasilnya. Gitu ya. Kalau kita punya inputnya itu X-nya, kita bisa dapatkan hasilnya. Nah, ini adalah sebuah, maka ini gradien ini biasanya disebut atau kita sebut gitu ya sebagai, artinya bukan gradien ya, ya. Gradiennya sama dengan 2x, gradiennya sama dengan 3x kuadrat tadi. Nah, ini kita sebut sebagai gradient function gitu ya. Ya, karena gradiennya belum masuk ya. Gradiennya belum tahu ya. Gradiennya ini kita dapatkan setelah kita masukkan x-nya. Jadi kalau di sini misalnya titiknya, oke kita pakai titik yang tadi, misalnya titiknya 3,9. Nah, gradient functionnya ini adalah 2x, maka gradiennya di titik 3,9 berapa? Gradien di titik 3,9 itu kita masukkan X-nya 3 gitu kan, sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan misalnya di sini negatif 2 gitu ya, negatif 2,4 nih. Nah, maka di titik negatif 2,4 gradiennya berapa? Gradiennya 2 kali X-nya, X-nya negatif 2. Nah, gradiennya adalah negatif 4 gitu ya. Artinya apa ya? Ya tadi seperti yang saya bilang, artinya adalah sebuah fungsi gitu ya. Makanya kita sebut ini sebagai gradient function. Ini kita sebut sebagai gradient function. Dan ya di sini kita bisa tuliskan apa namanya? Ya biasanya ya. Dan gradient function ini adalah yang kita sebut sebagai atau derivatif. Sebentar. Ini adalah ada istilah alternatifnya, nanti mungkin kita nanti lagi ada selanjutnya. Sebentar. Oke. Sebentar. Maaf ya. Iya dah, biarin. Nah ya. Nah, jadi tadi ini Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah sebuah fungsi juga. Jadi bisa kita tuliskan misal sebagai fx sama dengan X kuadrat. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi fx sama dengan X kuadrat, nah gradien fungsinya ini kita tuliskan biasanya sebagai f aksen gitu ya. Dari X. Inilah gradient functionnya atau juga turunannya gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan X kuadrat, maka turunannya adalah f aksen gitu ya. F aksen X sama dengan 2X. Nah, dan kalau kita punya fungsinya di sini fx sama dengan X pangkat 3, f aksen X atau ya gradient functionnya di sini adalah 3X kuadrat. Nah, ini adalah notasinya gitu ya, notasi yang sering kita gunakan untuk turunan. Nah, ini tadi saya sebutkan ya, ada notasi lain, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya saja saya perkenalkan gitu ya. Nah, yang penting adalah punya
secara umum gitu ya. Sebentar. Ya, kalian bisa lihat di buku halaman 183 gitu ya. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 183 sudah. Ada yang bukunya masih di sekolah? Kayaknya udah dibawa semua, Mister. Oke, udah semua ya. Ya, silakan dicek halaman 181. Nah, di situ ada apa namanya? Exercise 6A ya. Jadi kita bisa lihat di situ, use the method in example 61 to prove that the gradient of the curve y equals x squared. Nah, ya, nomor 1 udah ya, nomor 1 tadi saya sudah tunjukkan. That the gradient of the curve is equal to 2x gitu ya. Nah, itu sudah saya tunjukkan tadi. Nah, nomor 2, use the binomial theorem to expand x tambah h pangkat 4. Nah, jadi dengan kata lain kita lanjutkan ke pangkat 4 gitu ya. And hence find the gradient of the curve x pangkat 4 at the point x, 8. Nah, itu mungkin skip aja ya, skip juga. Nah, nomor 3 ini yang saya mau kalian lihat. Copy the table below, enter your answer to question 2, and suggest how the gradient pattern should continue when fx 5, fx sama dengan x pangkat 6, and fx sama dengan x pangkat n in general gitu ya. Ya, tadi sebenarnya sudah ya. Jadi tapi nggak apa. Nah, ini silakan untuk sekarang kalian coba nomor 3 ini ya. Jadi lengkapi tabelnya. Bukunya masih di saya ya. Ya, jadi silakan lengkapi tabelnya, boleh di bukunya langsung, di buku cetaknya langsung, atau di kertas dulu juga nggak apa-apa. Nah, nomor 4-nya, prove the result when fx sama dengan x pangkat 5, itu juga nggak usah ya. Nah, dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya saja ini, kita akan masuk ke exercise 6B ya. Jadi ini apa namanya, kalian latihan secara umum ininya gitu ya, aturan tadi definisi. Nah, saya mau inikan sekali lagi ya, saya mau perjelas sekali lagi. Jadi kita punya kurva misalnya y sama dengan x kuadrat. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai sebuah fungsi kan, fx sama dengan x kuadrat. Nah, yang disebut turunannya atau derivatifnya ini itu sama dengan gradient function-nya gitu ya. Jadi di sini y sama dengan x kuadrat, gradient function-nya 2x gitu ya. Nah, ini itu juga turunannya atau derivatifnya adalah gitu ya. Nah, terus differentiation ini apa? Differentiation itu adalah prosesnya gitu ya. Jadi proses mencari derivatif itu kita sebut sebagai differentiation. Ya, jadi sebenarnya kalau saya terjemahkan differentiation itu bukan turunan gitu ya, tapi penurunan gitu. Artinya kita proses mencari turunan. Nah, yang disebut turunan itu adalah derivatif gitu ya, atau ya ini gradient function gitu. Jadi kesimpulan yang kita ambil hari ini adalah gradient function tadi sama dengan turunan gitu ya, terus gradient function ini sama dengan derivatif, pertama itu. Yang kedua, bahwa cara mencarinya atau polanya gitu ya, polanya ya seperti ini gitu ya, tadi pangkatnya kita turunkan jadi koefisien, kemudian pangkat x-nya ini kita kurangi 1. Nah, itu adalah cara mencari turunan gitu ya, atau aturan atau polanya gitu ya, pola untuk mencari turunan seperti itu. Nah, itu aja ya untuk hari ini, insya Allah cukup. Tadi yang halaman 183 silakan dicoba lengkapi tabelnya. Ada pertanyaan? Okay, any question before we close?
Oke, belum ya. Okay, so if there's no question, then yeah, please do complete the table. And yeah, see you next meeting, inshallah. And let's close today's meeting with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Okay, you're welcome.